Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerajaan-Kerajaan di Indonesia. Dengan anggota saya sendiri, Nabila Riffi Azizah, NIM 22314181. Kemudian ada Latifah Alifatul Syadiah, NIM 22314179, dan Ajeng Riyadatul Fadilah, NIM 2231418180. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 3 kerajaan, yaitu ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Materi yang pertama yaitu kerajaan Hindu. 1. Yaitu kerajaan Kutai, kerajaan tertua bercorak Hindu. Kerajaan Kutai menganut agama Hindu Siwa yang bercampur dengan golongan Brahmana. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat Masehi, yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam. Peninggalannya berupa 7 prasasti atau yupa yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai yaitu yang pertama ada Raja Kudungga, yang kedua ada Raja Aswawarman, dan yang ketiga ada Raja Mulawarman. Kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini kerajaan tertua kedua yang bercorak Hindu dan beraliran Wisnu. Terletak di Bogor, Jawa Barat, yang berdiri pada abad ke-5 hingga 7 Masehi. Peninggalannya berupa 7 prasasti yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Raja yang berkuasa adalah Raja Punawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu ada prasasti Ciaruteun yang ditemukan di tepi sungai Cirauteun, kemudian prasasti kebun kopi yang ditemukan di desa Ciaruteun Ilir, kemudian prasasti Tugu yang ditemukan di desa Tugu, Jakarta Utara, kemudian prasasti Cidanghiang yang ditemukan di desa Lebak, dan prasasti Muara Janten yang ditemukan di Kampung Muara, kemudian prasasti Jambu yang ditemukan di Desa Parakan Munjang di Bogor, dan prasasti Pasir Awi yang ditemukan di area perbukitan selatan Bukit Pasir Awi di Bogor. Selanjutnya yaitu kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, kerajaan yang bercorak Hindu, terletak di Jawa Timur dan berpusat di Kota Daha. Kekuasaannya sangat luas di Pulau Jawa dan sebagian di Sumatera. Berdiri pada tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Raja yang memerintah adalah Raja Srengga, dan peninggalannya berupa candi, kitab, dan prasasti. Peninggalan kerajaan Kediri yaitu ada Candi Mirigambar yang terletak di Sumber Gembol Tulung Agung, kemudian Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran di Blitar, kemudian ada Kitab Bharatayuda, Kitab karangan Putantular dan Pupanuluh, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab karangan Pukanwa, kemudian prasasti Sirah Keting, ada prasasti Jaring, kemudian Kitab Kresnayana, Kitab Samaradana, kemudian prasasti Kamulan, dan prasasti Ngantang. Selanjutnya yaitu kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Malang, Jawa Timur. Didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Bahtra Sang Amurwa Bumi. Masa puncak kejayaan saat pemerintahan Kertanegara. Kekuasaannya hingga Bali, Sunda, sebagian di Kalimantan, dan sebagian lagi di Sumatera. Raja-raja kerajaan di Singasari ada Ken Arok, ada Anuspati, ada Tohjaya, kemudian yang langsung dilanjutkan Wisnuwardana, dan Raja Kertanegara. Peninggalan kerajaan Singasari yaitu ada Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Katang Lumbung. Kerajaan Hindu terakhir yaitu kerajaan Majapahit, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, berdiri pada abad ke-13 hingga 16 Masehi, yang didirikan oleh Raden Wijaya, mantu dari Kertanegara. Masuk pada materi yang kedua yaitu kerajaan Buddha. Kerajaan pertama yaitu kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno yang terletak di Pulau Sumatera dan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Raja yang memerintah adalah Raja Balaputradewa. Peninggalannya berupa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Peninggalannya berupa prasasti Kota Kapur, prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Karang Berahi yang ditemukan di daerah pedalaman Jambi, kemudian prasasti Ligor yang ditemukan di Thailand bagian selatan, prasasti Nalanda, kemudian prasasti Telaga Batu yang ditemukan di daerah Sabong Kingking di Palembang. Kemudian Kerajaan Mataram kuno bisa disebut juga dengan Kerajaan Bumi Mataram yang terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Memiliki dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti secara langsung, yaitu Rangkai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Sri Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Peninggalannya berupa prasasti, candi, seni, sastra, dan budaya. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Raja Balitung yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu ia mendirikan Candi Prambanan. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu ada prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir, Desa Canggal. Kemudian prasasti Kalasan yang ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Prasasti Mantayasih ditemukan di Mantayasih, Kedu Jateng. Dan prasasti Klura yang ditemukan di Desa Prambanan. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu kerajaan Islam di Indonesia yang terdiri dari 8 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang didirikan pada abad ke-11, terletak di pesisir timur Laut Aceh. Pendiri dan raja pertamanya itu ada Meurah Khair atau Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078 dan mengalami kekacauan pada masa Meurah No. Masa kejayaannya itu pada masa Meurah Silu. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama ada lonceng Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradonya merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala. Sedangkan donya berarti dunia. Yang kedua ada dirham. Dirham tidak menggunakan kertas, karena itu dirham yang ada di Kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas. Pada satu sisi dirham, mata uang emas tersebut tercetak tulisan Muhammad Mali Al-Zahir. Yang ketiga ada nisan Sultan Mali As-Saleh. Dua buah nisan pada makam Sultan Mali As-Saleh memiliki bentuk segi empat, pipih sayap dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Yang keempat ada naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin ini merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditujukan ke Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ini ditulis menggunakan bahasa Arab yang isinya menjelaskan mengenai keadaan terakhir dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Kerajaan Islam yang kedua ada Kerajaan Malaka, kerajaan bercorak Islam yang pertumbuhan kerajaan ini dipengaruhi oleh perdagangan internasional benua Asia yang didirikan oleh Pangeran Paris-Mara, berdiri sekitar tahun 1400 dan mengalami keruntuhan pada tahun 1511. Peninggalan kerajaan Islam yang kedua yaitu Malaka. Yang pertama ada Masjid Raya Delhi.
Masjid Raya Deli ini berada di Medan, Sumatera Utara yang dibangun pada tahun 1906 sampai 1909. Masjid ini memiliki bentuk yang unik karena digabung dari banyak perpaduan budaya, yaitu arsitektur India, Spanyol, dan Timur Tengah. Yang kedua ada Masjid Johor Bahru. Masjid Johor Bahru merupakan masjid yang memiliki lokasi di Johor, Malaysia. Nama masjid ini diambil dari nama pendiri masjid, yakni Sultan Johor. Sultan Johor adalah seorang tokoh dari keturunan Kerajaan Malaka. Dan saat ini masjid ini menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Malaysia. Peninggalan Kerajaan Malaka ini merupakan pusat agama Islam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga ada Benteng Afomosa. Benteng ini menjadi saksi runtuhnya Kerajaan Malaka, juga penjajahan Portugis di Malaka. Benteng Afomosa ini dibangun di bukit dekat Sungai Malaka, sehingga bisa mengamati di situasi sekitar. Kerajaan Islam yang ketiga ada Kerajaan Aceh, yang berdiri pada tahun 1360 Masehi. Raja pertamanya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Wilayah kekuasaan Aceh ini mencapai Periaman wilayah pesisir Sumatera Barat, Perak di Malaka. Pada tahun 1641, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran dan mengalami kejayaan pada permulaan abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan yang cukup terkenal karena dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Masjid Baitur Rahman ini memiliki sejarah kelam, yaitu saat Belanda melancarkan agresi militer II, di mana hampir sebagian besar bangunan dibakar habis. Meski demikian, untuk meredam amarah masyarakat Aceh, pihak Belanda pun kemudian membangun kembali masjid terbesar yang ada di Aceh tersebut. Yang kedua ada Pintu Kop. Pintu Kop merupakan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam yang berupa gerbang berbentuk kubah besar. Pintu Kop sendiri merupakan pintu penghubung antara istana dan Putra Pahang yang terletak di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Bangunan ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda yang merupakan tempat istirahat Putri Pahang setelah selesai melakukan aktivitas berenang. Di lokasi tersebut juga terdapat sebuah kolam yang biasa digunakan oleh sang putri untuk mandi kembang. Yang ketiga ada Makam Sultan Iskandar Muda. Peninggalan Kerajaan Aceh yang cukup terkenal juga Makam Sultan Iskandar Muda. Salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Aceh ke puncak keemasan pada masa kepemimpinannya. Kerajaan Aceh mendapat reputasi yang cukup baik di dunia internasional. Makamnya terletak di Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Bangunan makamnya memiliki nuansa Islami yang cukup kental, di mana di atas batu nisannya sendiri itu terdapat ukiran kaligrafi Arab yang khas. Yang keempat ada Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan ini memiliki cerita sejarah yang cukup menarik, yaitu mengenai kisah asmara antara Sultan Iskandar Muda dan Putri Boyongan dari Kerajaan Pahang. Konon, keberadaan taman indah ini dilengkapi dengan gunungan tersebut merupakan bukti cinta sang raja kepada putri berparas cantik dan berbudi luhur. Taman Sari Gunungan ini memiliki peninggalan Kerajaan Aceh yang berhasil diselamatkan pada masa agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda di Aceh. Kerajaan Islam yang keempat ada Kerajaan Demak, berdiri karena melemahnya kekuasaan Kerajaan Majapahit. Raja pertamanya yaitu Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak ini meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Sultan Trenggono ini merupakan Raja Demak terbesar. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya, dan agama Islam berkembang lebih luas lagi. Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena terjadinya perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto dengan Arya Panangsang. Peninggalan Kerajaan Demak ini ada dua. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, merupakan asal mula pemikiran dari hadirnya Kerajaan Demak Bintoro. Masjid Agung Demak itu terletak di Kauman, Kabupaten Demak, di Jawa Tengah. Arsitektur masjid ini
terlihat berbeda dari arsitektur masjid yang lain. Masjid Agung Demak ini menggunakan kombinasi gaya budaya Jawa Tengah yang sangat kental, dan ornamen yang ditemukan di Masjid Agung Demak juga menggambarkan hubungan antara Jawa dan Islam. Yang kedua ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di desa Kadilanggu yang berdekatan dengan kota Demak. Saat ini makam Sunan Kalijaga menjadi situs yang sering dikunjungi oleh peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah. Banyak orang yang berkunjung untuk tujuan ziarah dan juga berdoa. Bisa diberikan kemudahan dan berkat melalui doa ini. Situs ini dikelola dengan sangat baik oleh para manajernya sehingga pengunjung atau peziarah merasa nyaman ketika berdoa dan menghadiri. Kerajaan Islam yang kelima ada Kerajaan Banten. Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda, dan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fattah, dan wilayah kekuasaannya ini meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut Kesultanan Mataram dan serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Kesultanan Banten ini dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Peninggalan Kerajaan Banten yang pertama ada Masjid Agung Banten. Masjid ini memiliki bangunan yang cukup unik dan berbeda. Letaknya di Desa Banten, Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Banten. Bangunan dari masjid ini memiliki menara yang mirip dengan mercusuar, sedangkan bagian atapnya berbentuk seperti pagoda. Yang kedua ada Vihara Avalokitesvara, merupakan tempat ibadah bagi masyarakat Tionghoa yang berada di seberang Kanal Banten Spaceflix. Bangunan ini memiliki kisah yang luar dari latar belakang pembuatannya. Vihara berlokasi di Kecamatan Kaseman di daerah Banten. Dikisahkan karena berkaitan dengan kisah asmara Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dahulu yang memiliki istri keturunan dari Kaisar Tiongkok yang bernama Putri Oang Tin. Kerajaan Islam yang keenam ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram menjadi pusat pemerintahan di Jawa pada tahun 1575 setelah pusaka kerajaan ini dipindahkan dari Pajang ke Mataram oleh Sutawijaya. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutanawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir mengalahkan Arya Panangsang. Kerajaan Mataram ini mengalami puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Agung antara lain dalam bidang perekonomian. Dan pada tahun 1757, pembagian Kerajaan Mataram ini melalui Perjanjian Salatiga. Kerajaan Mataram ini pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, Kerajaan Paku Alani, dan Kerajaan Mangkunegara. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang pertama ada Masjid Agung Gede Kauman yang berada di Yogyakarta, yang kedua Masjid Agung Surakarta yang berada di Solo, dan yang terakhir ada Kitab Sastra Gending. Kerajaan Islam yang ketujuh ada Kerajaan Gowotalo. Kerajaan Gowotalo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591. Masa gemilang kerajaan ini pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1667, mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya. Peninggalan Kerajaan Gowotalo yang pertama ada Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Fort Rotterdam adalah sebuah benteng yang dibangun oleh Aimaragu Daeng Bonto Kareeng Lakiung, yaitu Raja Gowa yang ke-9 pada tahun 1545. Fort Rotterdam ini terletak di pesisir pantai sebelah barat Makassar. Benteng ini dikenal dengan sebutan Benteng Payuwa oleh masyarakat setempat yang berfungsi sebagai markas pasukan katak Kerajaan Gowa. Nama Payuwa ini diambil karena bentuk bentengnya yang mirip dengan seekor penyu yang hendak turun ke lautan. Yang kedua ada Benteng Somba Ompu. Benteng Somba Ompu adalah benteng peninggalan dari Kesultanan Gowa
Benteng ini dibangun oleh Daeng Matanre Karaeng Temupa, yaitu Raja Goa ke-9 yang dibangun pada abad ke-16. Benteng Somba Ompu ini berlokasi di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Ompu, Kecamatan Barombang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Benteng Somba Ompu ini pernah menjadi pusat perdagangan sebelum akhirnya dikuasai penjajah VOC pada tahun 1669 dan ditemukan kembali pada tahun 1980 setelah sebelumnya tenggelam oleh air laut. Yang ketiga ada Bala Lumpua atau rumah besar, adalah sebuah istana tempat tinggal Sultan Goa. Istana ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 3 hektar. Merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Taro yang masih berdiri hingga saat ini. Kerajaan Islam yang terakhir ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Raja Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing atau Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore ini ada 2, Benteng Toluko dan Benteng Kalamata. Demikian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.